Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar pembacaan Alkitab dan renungan dari Pendeta Francisca Bangas dari Resort GKE Kuala Kapuas, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang kami puji dan kami muliakan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Di pagi hari ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati kami, memberkati, menyertai kami, memberikan kami hikmat pengertian, sehingga kami boleh memahami firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nas yang menjadi dasar renungan hari ini yaitu dari Amsal pasal 27 ayat 1 sampai ayat 27 dengan judul Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda. Tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malam. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera, ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tidak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu. Karena harta benda tidaklah abadi, apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak, dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu, dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin.
Salam Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini dalam renungan dari kitab Amsal pasal 27 ayat 1 sampai 27, saya menekankan 2 ayat saja, yaitu ayat pertama dan ayat yang kedua dengan diberi tema jangan narsis. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, narsis adalah orang yang mencintai diri sendiri, orang yang membangga diri sendiri, atau orang yang suka memuji diri sendiri. Nah, hal ini berkaitan dengan fisik atau apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Kemudian, kalau kita mau mempertanyakan, apakah salah untuk memuji diri sendiri? Tentu tidak. Tetapi kita mesti berhati-hati. Kita mesti berhati-hati karena juga berbahaya. Nah, Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kerap kali kita juga bisa terlena, menganggap diri sendiri ini lebih dari orang lain. Padahal bisa saja penilaian kita terhadap diri kita itu keliru atau kurang pas. Nah, Bapak Ibu jemaat terkasih, di sisi lain, kita juga bisa menganggap orang lain lebih kurang atau menganggap orang itu memandang rendah. Nah, pada saat ini, dalam bagian yang ditekankan ini, maka jangan narsis. Mengapa dikatakan jangan narsis? Pertama, karena kita tidak tahu akan hari esok, baik terhadap diri kita ataupun juga terhadap orang lain yang kita anggap rendah. Dan yang kedua, biarkan orang lain memuji kita, karena penilaian orang lain terhadap kita lebih ketimbang kita menilai diri kita sendiri. Demikianlah renungan kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, yang kami puji dan kami muliakan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Engkau memberi kami kesehatan, Engkau memberi kami kekuatan, kemampuan dalam melaksanakan segala tugas tanggung jawab kami sebagai orang percaya. Dalam pekerjaan kami, bahkan dalam tugas pelayanan kami, demi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini, kami kerap dibayangi oleh perasaan khawatir, takut. Kami memohon Tuhan menyertai. Biarlah kiranya Engkau berkenan menjauhkan kami dari segala bahaya, kuasa jahat atau sakit yang melemahkan fisik kami ataupun melemahkan pengharapan kami di dalam Tuhan. Kami dapat bersama-sama mendukung pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 dengan menaati protokol kesehatan dan menjaga diri dengan tetap tenang dan berpengharapan dalam Tuhan. Bahkan di masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, banyak orang-orang yang kami kasihi terpapar. Yalah kami meminta pertolongan Tuhan bagi orang-orang yang kami kasihi yang pada saat ini masih berjuang demi kesembuhan, yang isolasi mandiri di rumah ataupun di rumah sakit. Mohon Tuhan memberkati obat-obatan, makanan dan minuman yang dikonsumsi, bahkan memberkati setiap orang yang merawat dan menjaga mereka sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Dan oleh kasih Tuhan, mereka dipulihkan dan disembuhkan. Berkati juga rumah tangga kami ya Tuhan, sanak saudara, orang tua, bahkan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada, agar senantiasa dalam pemeliharaan dan lindungan Tuhan, senantiasa diberkati dan dapat menjadi berkat bagi sesama dan seluruh ciptaan. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini dilanda banjir di berbagai wilayah di Kalimantan Tengah. Biarlah oleh kasih setia Tuhan mereka terus dikuatkan, terus dihibur dalam melewati setiap apa yang terjadi, dalam suka maupun duka yang datang silih berganti. Tuhan kiranya memberi kesehatan dan perlindungan
bagi mereka, sehingga mereka juga terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan juga kiranya memberkati setiap orang yang memberi dukungan dari berbagai pihak melalui doa dan bantuan secara langsung. Pun juga pada saat ini kami berdoa bagi hamba Tuhan dalam tugas tanggung jawab dalam pelayanan di berbagai tempat dan berbagai tingkat, baik tingkat sinode, resort maupun tingkat jemaat. Biarlah Tuhan terus memakai, memberkati, sehingga terus penuh sukacita memberitakan keselamatan bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan yang terus dipuji dan dimuliakan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.